Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik para pembaca modul pembelajaran interaktif, Mobilin, algoritma dan pemrograman dasar. Selamat datang kembali di channel Pak Coding Rumah Para Programmer Pemula. Oke, em, pada video kali ini saya akan membahas mengenai operator, ya, operator dalam bahasa pemrograman C++. Jadi operator ini adalah, yang dimaksud operator di sini adalah eh, operator yang digunakan untuk memodifikasi atau memanipulasi proses pengolahan data ya. Jadi bukan operator ini Telkom titit-titit seperti itu ya. Oke, langsung saja masuk ke materinya. Oke, jadi sebelum saya berikan contoh-contoh jenis operator dan sifat-sifat operator, saya ingin kita harus tahu dulu ya. Yang pertama ini adalah apa itu operator. Jadi operator adalah simbol atau karakter khusus yang digunakan untuk melakukan suatu operasi, membantu kompilator untuk memanipulasi secara matematis atau logis pada data yang diberikan. Jadi di sini membantu kompilator ya. Jadi kompilator itu kalau pakai bahasa Inggris itu compiler. Jadi compiler itu adalah eh, bagian yang menerjemahkan bahasa pemrograman tingkat tinggi seperti C++ ini ke dalam bahasa pemrograman tingkat rendah atau ke dalam bahasa mesin. Jadi mesin itu sebenarnya tidak mengenali bahasa C++ itu sendiri, tapi yang dia pahami adalah bahasa mesin. Nah, compiler ini tadilah yang bertugas untuk menerjemahkan. Nah, operator ini itu adalah itu tadi membantu compiler untuk memanipulasi secara matematis atau logis pada data yang diberikan. Contohnya misalnya C sama dengan A ditambah B. Nah, A ini plus ini adalah operator, A dan B ini adalah operan, ya. Jadi ada operator, ada operan. Nah, lalu bagaimana dari sifat-sifat operator sendiri? Yang pertama ada sifat unary, ya. Ingat, sifat unary adalah operator yang hanya melibatkan sebuah operan, ingat, sebuah operan pada suatu operasi, ya. Misalnya ini increment ya. Kita sebut dengan increment A++. Artinya A ini sama saja kalau saya tulis seperti ini. A sama dengan A ditambah 1. Artinya A isi dari variabel A ditambah dengan 1 disimpan kembali di variabel A itu sendiri, ya. Jadi itu yang dimaksud increment. Nah, ini sama dengan ini, ya. Oke? Nah, ini yang disebut dengan sifat unary. Kenapa unary? Karena hanya melibatkan sebuah operan. Nah, yang kedua ada sifat binary, ya. Sifat binary adalah operator yang melibatkan dua buah operan dan satu operator di tengah dua operan pada suatu operasi. Nah, contohnya yang ini yang biasa kita lakukan ya. A ditambah B, operatornya ini, operannya yang di samping ini. Nah, atau C dikali A misalnya. Ini operatornya, ini operannya, ini operannya, ya kan? Nah, jadi ingat, ini sifat binary, melibatkan dua operan dan sebuah operator. Kemudian yang ketiga ada sifat ternary, ya. Sifat ternary ini pada operator adalah operator kondisi atau conditional operator yang melibatkan tiga buah operan pada satu operasi. Misalnya ini operannya yang ini ya, dewasa, remaja. Nah, ini operatornya nih. Nah, jadi ini sebenarnya mirip dengan struktur if ya, atau percebangan. Jadi kalau misalnya kondisi ini bernilai true, maka yang akan dipilih adalah dewasa. Kalau bernilai false, maka yang dipilih adalah remaja. Jadi ini
conditional operator ya istilahnya. Jadi sifat ternary itu melibatkan 3 buah operan, oke? Nah, itu sifat-sifat dari operator. Sekarang kita masuk ke jenis-jenis operator. Nah, di sini secara umum ya, operator yang biasa kita gunakan dalam pengolahan data itu dalam bahasa pemrograman ada operator aritmatika, penugasan, increment, decrement, relasi dan pembanding, logika, dan operator ternary kondisi. Ya. Yang pertama operator aritmatika. Nah, operator aritmatika itu yang mana saja? Ada perkalian, ada pembagian, ada sisa pembagian, ada penjumlahan, dan ada pengurangan. Ini saya yakin adik-adik semua sudah paham, ya. A kali B, A dibagi B seperti apa. Nah, mungkin yang ini yang baru ya, mungkin bagi beberapa orang ini masih baru. Nah, sisa pembagian itu misalnya seperti ini. 4 ya, mod 2 itu sisa hasil baginya berapa? 0 kan? Karena 4 habis dibagi 2. Kalau 4 dengan 3, sisa hasil baginya adalah 1. Karena gini loh. Ini kan 4 dibagi dengan 3. Ini 3 kan? Sisanya berapa? 1. Nah, 5, 2, berapa? 5 misalnya 3. Berapa jadinya? 2 kan? Kenapa? Karena ini 1, 2, 3, 4, 5, 3. Mau diambil 3 lagi nggak cukup. Nah, ini berarti sisanya adalah 2. Oke? 2 yang ini. Tapi kalau misalnya 6, kemudian 3, berarti 0. Kenapa? Karena ini. Sisanya nggak ada, karena habis dibagi 3. Seperti itu ya. Itu untuk operator aritmatika. Yang lain pasti paham lah. Tidak perlu saya jelaskan ya. Kemudian operator penugasan. Nah, ini mungkin yang untuk adik-adik yang masih baru dalam dunia pemrograman, masih asing dengan istilah operator penugasan. Jadi, operator penugasan ini sebenarnya ya sama dengan ya. Jadi, kalau kita lihat ciri-cirinya adalah ada operator sama dengan di sini. Ada simbol sama dengan. Maksudnya sih apa sih? Ya. Ini contohnya misalnya nih. X plus sama dengan Y. Maksudnya itu seperti ini. X ya sama dengan X ditambah Y. Maksudnya adalah tambahkan nilai yang ada di variabel X dengan nilai yang ada di variabel Y, kemudian simpan hasilnya kembali di variabel X. Oke? Nah, sama dengan ini adalah pengurangan. Maksudnya adalah X sama dengan X dikurang Y. Jadi, isi variabel X dikurangi dengan Y, lalu kemudian simpan hasilnya kembali di variabel X. Seperti itu. Sama dengan ini, ya. Sama, ini juga sama, ini sama, maksudnya seperti itu. Nah, ini mungkin yang masih baru lagi. Nah, X, misalnya ya, misalnya seperti ini. 1, ini ya. 1, kemudian geser ke, oh jangan ke kanan. 1, ya. 1. Maksudnya apa? Nah, 1 ini adalah pergeseran bit ya. Nah, 1 itu kan bitnya kalau dihitung ini 4 ya. 1, 2, 4 kan? Ini kan sama dengan 1 kan? Ini 1. Jadi 1 itu kalau desimalnya kalau dikonversi ke bit jadinya seperti ini. 1. Nah, kalau digeser ke kiri dengan 1 jadinya kan seperti ini. 0, 0, 1, 0, ya kan? Nah, ini kan 1, ini 2, ini 4, ini 8. Nah, karena kalau yang di sini tadi, yang ini kan bitnya 1. Bit itu kan cuma 2 ya kan? Binary. 1 atau 0. Nah, ya kalau 1 itu berarti nilainya 1. Sekarang, kalau di sini, setelah digeser ke kiri sebanyak 1 kali, dia kemana? Berarti satunya pindah ke kiri 1 kali kan? Berarti yang ditandai ini adalah 2. Nah, berarti
Jadinya, kalau bitnya digeser ke kiri seperti itu, jadinya, misalnya ya seperti ini. X sama dengan Y. Kalau Y-nya 1 berarti X-nya sekarang bernilai 2. Seperti itu. Kenapa? Dari mana ambil 2? Ya dari sini tadi. Setelah digeser. Oke ya. Masih bingung? Saya kasih satu contoh lagi kalau begitu. Terus dulu ya. Pergeseran ya. Ingat kembali karena ada sama dengan berarti nilainya disimpan kembali ke variabel awal. Ya, kalau begitu saya kasih contoh seperti ini. 2, X sama dengan 2, Y sama dengan 1. Kalau seperti ini, X geser ke kiri lagi ya, sama dengan Y. Berarti X jadinya berapa? X jadinya sama dengan, kalau 2 digeser ke kiri 1 kali, jadinya 4. Kenapa bisa 4? Karena X2 itu sama dengan ini. Ya, 0, 0, 1, 0. Ini kan 2 ya. Kemudian kalau digeser ke kiri kan jadinya seperti ini. 0, 1, 0, 0. Ini sama dengan 4. Kenapa bisa 4? Ini kan 1, 2, 4, 8. Ya. Nah, satunya di angka di posisi ini satunya nilainya menjadi 1, bukan 0. Nah, karena 1 artinya nilainya jadi 4. Seperti itu. Jadi coba adik-adik pelajari kembali bagaimana konversi dari bilangan desimal ke biner. Saya yakin adik-adik akan mudah memahami jika sudah mengetahui konversi itu ya. Oke, kemudian ini saya hapus lagi. Untuk pergeseran bit ke kanan sama ya, sama. Kemudian bitwise dan X dan aduh dannya seperti ini. Dan sama dengan Y. Anggaplah kalau X itu adalah 1 dan Y juga 1, maka seperti ini maksudnya. 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1. Kalau kita pakai dan, gimana bikin dannya? Gini aja. 1 dan 1 kan 1, 0 dan 0, 0, 0, 0. Berarti nilainya tetap 1. Oke? Seperti itu. Jadi dia membandingkan bitnya ya. Ya kalau dan berarti kalau sama-sama 1 ya 1. Kalau or berarti kalau salah satunya 1 ya 1. 1 dengan 0 ya 1. Seperti itu. Oke. Itu untuk operator penugasan. Jadi ingat untuk operator penugasan hasil operasinya disimpan kembali ke variabel yang ada di sebelah kiri ini ya. Setelah di eksekusi. Nah, itu yang dimaksud dengan penugasan. Kemudian operator increment dan decrement. Nah, untuk operator increment dan decrement itu seperti ini, ada plus-plus dan ada minus-minus ya. Plus-plus berarti menambah nilai variabel di depannya dengan 1, sedangkan minus-minus mengurangi nilai variabel di depannya dengan 1. Jadi ini sama saja kalau ditulis seperti ini, X sama dengan X ditambah 1, kemudian hasilnya disimpan kembali ke X. Ya, seperti itu. Oke? Misalnya nih, X sama dengan 5. Ya. Kemudian X plus plus. Nah, berapakah nilai X? Nah, nilai X adalah 6. Oke, kenapa? Karena ditambah 1 tadi. Karena ini sama dengan X ditambah, X sama dengan X ditambah 1 atau X sama dengan 5 ditambah 1. Berarti X sama dengan 6. Ya, seperti itu. Oke, kemudian operator relasi dan pembanding.
Operator relasi dan pembanding ada sama dengan, ada tidak sama dengan, ada kurang dari, ada lebih besar dari, ada kurang dari sama dengan, ada lebih dari sama dengan. Nah, bisa seperti ini, bisa menggunakan keduanya variabel, salah satunya variabel, salah satunya nilai, atau kedua-duanya nilai. Boleh. Contoh misalnya nih, X sama dengan 5, Y sama dengan 7. Nah, kalau saya menuliskan seperti ini, X sama dengan Y. Nah, hasilnya adalah false atau nol. Kenapa? Karena X tidak sama dengan Y. Jadi, nilai yang dikembalikan oleh operator ini adalah nilai benar atau salah. Nilai logika ya, true or false. Oke? Nah, sekarang masih dengan kondisi yang sama. Misalnya X tidak sama dengan dari Y, maka ini bernilai, ini tanda seru ya, bernilai true. Karena benar, X tidak sama dengan Y. X sama dengan 5, Y sama dengan 7. Oke? Ya, saya hapus lagi yang ini. Saya kasih contoh lagi. Kalau misalnya seperti ini, X lebih kecil sama dengan Y. Ini bernilai benar atau salah? Nah, lihat, X kan lebih kecil. X kan 5, Y 7, berarti X lebih kecil daripada Y kan? Berarti ini bernilai true. Karena benar bahwa X itu lebih kecil atau sama dengan Y. Atau ya, lebih kecil atau sama dengan Y, berarti true. Kalau begini, X lebih besar daripada Y, berarti ini false. Kenapa? Karena X itu 5, Y itu 7. Nah, kalau kita membuat statement seperti ini, X lebih besar daripada 5, berarti itu salah. Karena faktanya X itu lebih kecil daripada Y. Oke? Nah, seperti itu ya. Jadi, ini sama dengan, tidak sama dengan, kurang dari, lebih besar dari, kurang dari, sama dengan, lebih dari, sama dengan. Kemudian operator logika. Nah, operator logika juga mengembalikan nilai true or false ya. Nah, nah, untuk operator yang ini disebut dengan logical AND, di mana jika kedua operan tidak memiliki nilai yang sama, maka nilainya akan bernilai false ya. Atau ya sama-sama true ya, dan AND ya. Nah, maksudnya di sini nilainya sama-sama ya, sama, misalnya sama-sama true, ya berarti bernilai true. Oke? Kemudian ini disebut logika OR. Jika keduanya atau salah satu datanya bernilai true, maka akan menghasilkan nilai true. Kemudian ini yang di bawah ini adalah logical NOT. Untuk mengembalikan nilai jika A adalah true, maka akan bernilai false atau kebalikannya. Ya. Misalnya seperti ini, mana ya? Saya kasih contoh di atas nih. Misalnya ya, X sama dengan 5, Y sama dengan 5. Oke? Nah, kalau misalnya ada statement seperti ini, X lebih besar atau sama dengan Y, dan, maaf, dan saya seperti ini ya, dan X sama dengan Y, maka ini bernilai true atau false. Ini kan bernilai true kan? Ini bernilai true. Oke? Oke ya? Berarti karena kedua-duanya benar, maka statement ini bernilai benar, sehingga ini akan mengembalikan nilai true. Oke? Karena pakai operator dan. Kalau kedua-duanya benar, berarti benar. Ya, itu ya untuk operator logika. Sedangkan untuk OR, ya kalau salah satunya benar, berarti benar. Kalau not, berarti kebalikan. Jadi kalau misalnya ini dapatnya true, diberikan operator not, misalnya di depan seperti ini, maka dia akan bernilai false. Karena kebalikan dari true. Oke?
Kemudian yang terakhir operator ternary kondisi. Jadi operator ternary kondisi akan mengevaluasi ekspresi dan memilih dua pilihan nilai menjadi memiliki nilai 1 jika ekspresi yang dievaluasi adalah true dan memiliki nilai 2 nilai kedua jika ekspresi bernilai sebagai false. Nah, misalnya misalnya N1 nilai 1 itu adalah 7 dan N2 adalah 2. Nah, kondisinya seperti ini. N2 besar atau sama lebih besar daripada N1 lebih besar daripada N2. Berarti bernilai true. Nah, di sini ada dua pilihan, N1 atau N2. Kalau pilihannya benar, pilih di sini. Kalau pilihannya salah, pilih di sini. Nah, sekarang ini bernilai apa? Bernilai true. Karena bernilai true, maka yang dipilih adalah N1. Berarti N1 nilainya akan disimpan di variabel max. Seperti itu, ya. Ini cuma variabel ya. Jadi operatornya itu yang ini sih, ya. Ya. Oke. Nah, kalau misalnya N1-nya 7, kemudian N2-nya adalah 20. Berarti ini akan bernilai false. Karena bernilai false, maka yang dipilih adalah N2. Karena yang dipilih adalah N2, maka N2 yang akan masuk ke variabel max. Begitu, ya. Oke, adik-adik, itu yang bisa saya jelaskan mengenai operator dalam bahasa pemrograman C++. Jika ada pertanyaan, silahkan tanyakan di kolom komentar. Terima kasih sudah menyimak video penjelasan saya. Semoga dapat mudah untuk dipahami. Oke, terima kasih. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.